Cinta berbanding terbalik. Sebuah kisah penuh dengan emosi di mana cinta, gengsi, dan harga diri bertabrakan dalam pusaran konflik. Di episode sebelumnya, Kevin menemukan data proyek hilang akibat penghapusan manual. Log keamanan menunjukkan Rudy memiliki akses penuh server keuangan. Penyelidikan mengungkap hak istimewa itu berasal dari Ridwan. Masa lalu Rudy yang diselamatkan ayah Kevin menjelaskan motif balas budi berubah menjadi pengkhianatan dan manipulasi sistem yang berlangsung lama dan terencana sejak awal diam-diam. Bersama sang novelis, inilah episode 31. Keesokan paginya, Kevin turun ke bagian keuangan. Kali ini wajahnya tenang, tidak ada kemarahan, tidak ada tudingan. Ia tahu kesalahan sedikit saja bisa membuat Rudy bersembunyi lebih rapi. Saya mau lihat alur pencairan dana proyek 3 bulan terakhir, katanya singkat. Staf keuangan menuruti, meski tampak sedikit gugup melihat ekspresi Kevin yang terlalu tenang. Beberapa menit kemudian, Kevin menemukan pola yang membuat tubuhnya terasa dingin. Beberapa vendor tidak terdaftar resmi menerima dana besar. Nama perusahaan berbeda, alamat berbeda. Namun saat ditelusuri lebih dalam, rekening tujuan akhirnya mengarah ke jalur yang sama. Satu rekening pribadi. Kevin menutup mop laporan dengan perlahan, seolah menutup peti mati. Vendor fiktif. Gumam. Dan ini sudah berjalan lama. Di tempat lain, Lisa duduk di ruangan kecil yang jarang dipakai. Sejak rapat besar, perannya semakin sensitif. Ia tidak lagi sekadar analis di balik meja. Ia kini berada di wilayah abu-abu yang berbahaya. Lampu temaram, headset menutup telinganya. Laptopnya menampilkan monitoring komunikasi vendor eksternal. Ia tahu apa yang ia lakukan berbahaya secara karir. Tapi ia juga tahu, jika berhenti sekarang, semua yang telah ia bongkar akan sia-sia. Sinyal masuk. Suara Rudy terdengar jelas. Transfer dana tahap 2 langsung ke rekening yang kemarin. Suara lain menjawab, yang pribadi atau yang perusahaan? Yang pribadi. Laporan belakangan bisa diatur. Lisa menahan nafas. Tangannya menekan tombol rekam. Ia mendengar semua detail, jumlah dana, kode proyek, hingga instruksi pemecahan transfer agar tidak mencurigakan. Jadi selama ini, uang proyek diputar seperti rekening pribadi. Malam itu juga Lisa mengirim rekaman terenkripsi ke Kevin. Tidak ada penjelasan panjang, hanya satu kalimat. Ini sudah sistem, bukan insiden. Kevin mendengarkan rekaman itu sendirian. Tidak ada ekspresi marah, tidak ada teriakan, hanya diam panjang. Ia sadar satu hal, jika kasus ini dibuka sembarangan, nama ayahnya akan ikut terseret. Semua orang tahu, Rudy adalah orang kepercayaan Ridwan. Ayah tidak boleh kena sebelum aku pegang semuanya, batin Kevin. Lalu Kevin menyusun rencana. Ia berdiri sendirian di ruang rapat kecil lantai atas. Ruangan yang sama tempat ia membentuk tim kecil. Lampu neon menyala redup, papan tulis penuh coretan. Nama proyek, alur dana, vendor, dan satu nama yang ia lingkari berkali-kali. Rudy. Ia sadar, jika ayahnya terlalu cepat terlibat, kebenaran bisa dipelintir. Kasus bisa ditutup atas nama jasa lama. Dan Rudy hanya akan dipindahkan, bukan dijatuhkan. Ia menulis satu kata besar di papan tulis. Tim kecil. Ia tidak melibatkan direksi, tidak melibatkan manajemen lama, tidak melibatkan ayahnya. Ia butuh orang-orang yang tidak terikat masa lalu. Angga, Lisa, Yunita. Malam itu juga pintu ruangan terkunci dari dalam. Hari-hari berikutnya berjalan seperti perang senyap. Angga turun ke lapangan, membiarkan debu proyek menempel di sepatu dan celananya. Lisa tenggelam di balik data, menukar jam tidur dengan deretan angka. Yunita menyaring manusia, bukan angka, menangkap bisik-bisik yang sering dianggap sepele. Malam demi malam, bukti bertambah. Dan saat Kevin berdiri memandangi papan tulis yang kini penuh garis merah, ia mengulang kalimat yang sama, kini dengan keyakinan penuh. Ini bukan sekedar pencurian, ucapnya pelan. Ini pengkhianatan terhadap kepercayaan. Ia menoleh ke Lisa. Dan saat itu, Kevin sadar, Lisa bukan lagi sekedar analis. Ia kini berada tepat di pusat badai. Bersamanya, menghadapi kebenaran yang ketika terbuka nanti akan mengguncangkan segalanya. Bagaimana kisah selanjutnya? Penasaran kan? Tunggu kelanjutannya hanya di Sang Novelis. Sampai jumpa di cerita lainnya.